Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dominikus Brahmadita NIM 009, Immanuela Putri NIM 015, Dila Fadila NIM 043, dan yang terakhir Valencia Aurelia Halike NIM 047. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk obat tradisional yang kami pilih, yaitu Vegeta Herbal. Berikut penjelasan dari kami. Vegeta Herbal adalah obat tradisional yang sering dijual di pasaran. Vegeta Herbal ini bermanfaat untuk melancarkan buang air besar. Dan Vegeta Herbal ini memiliki kandungan utama yang berupa Plantago ovata atau Psyllium, dan dia bisa dapat menyerap air di dalam usus sehingga tidak menjadi lebih lunak dan buang air besar menjadi lebih mudah. Vegeta Herbal ini memiliki 5 komposisi yang mengandung bahan aktif. Yang pertama ada Plantago ovata semini endospen pulveratum, yang kedua ada daun jati Cina, ketiga ada ekstra akar manis, keempat ada ekstra buah adas, dan kelima ada ekstra akar kelembak. Kita akan menjelaskan manfaat dari 5 komposisi ini. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada biji Plantago dengan bahasa Latin Plantaginis ovate semen. Untuk yang pertama, morfologinya warna kuning muda atau kuning kemerah-merahan serta adanya bercak pigmen berwarna merah jambu atau coklat muda pada kulit ari sisi cembung biji dan di sepanjang biji. Tanda-tanda ini berlaku untuk diagnosis dan juga ditemukan pada bahan mentah yang dihancurkan. Lalu untuk kegunaan biji Plantago ini sendiri, yaitu dapat berguna sebagai pencahar dikarenakan terdapat kandungan mucilagonya. Lalu dapat untuk mengobati konstipasi, Crohn disease, serta meningkatkan penyerapan serat. Lalu untuk mikroskopisnya, potongan melintang melalui daerah tengah memiliki garis reniform atau cekung dan menunjukkan testa, endosperm, dan 2 kotiledon plano cembung. Setiap kotiledon menunjukkan untaian aleuron. Lalu di setiap permukaan cembung ada rep kecil, testa yang berbentuk dari satu kesatuan yang memperlihatkan epidermis luar yang terdiri dari sel-sel tabular poligonal dengan dinding antiklinal tipis lurus yang dilapisi kutikula halus. Panjangnya antara 56 sampai 68 mikrometer, lebarnya 30 sampai 52 mikrometer, dan tebal 27 sampai 32 mikrometer. Untuk lapisan tengah terbentuk dari parenkrim selulosa tipis yang runtuh, biasanya lebih dari satu lapisan, yaitu sekitar 5 atau 6 baris. Epidermis bagian dalam terdiri dari sel poligonal dengan dinding antiklinal tipis lurus, berisi isi coklat kemerahan yang panjangnya antara 16 sampai 38 mikrometer dan lebar 11 sampai 20 mikrometer dan tebalnya 2 sampai 3 mikrometer. Endosperma terbentuk dari parenkrim selulosa tebal berbentuk tidak teratur yang menunjukkan epidermis yang menyerupai palisade. Sel yang mengandung butiran aleuron tanpa inklusi dan minyak terfiksasi. Embrio terbentuk dari parenkrim selulosa berdinding tipis yang mengandung minyak tetap dan butiran aleuron. Setiap kotiledon menunjukkan 3 untai pleuron. Yang kedua, daun jati Cina. Nama latinnya Cassia angustifolia atau Sena alexandrina. Bagian A, morfologi. Tanaman sena merupakan tumbuhan perdu kecil dengan tinggi 1-1,5 meter dengan daun majemuk paripinet. Daun sena memiliki panjang 3-5 cm, lebar 2 cm, dan tebal sekitar 0,5 mm. Garis besarnya berbentuk lanset hingga berbentuk bulat telur lanset. Daunnya menunjukkan warna hijau keabu-abuan.
Bagian B, mikroskopis. Menjadi daun isobilateral, Sena menunjukkan ciri-ciri yang kurang lebih sama pada kedua permukaan daun dengan sedikit perbedaan. Potongan melintang daun menunjukkan epidermis atas dan bawah dengan dinding sel lurus. Sedikit di antaranya mengandung lendir. Stomata parasitik dan trikoma uniselular non-lignifikasi ditemukan pada kedua permukaan. Lapisan tunggal parenkim palisade diamati di kedua sisi, tetapi dihentikan di daerah pelepah epidermis bawah karena zona jaringan korenkim. Palisade diikuti oleh mesofil spons yang mengandung kristal klaster kalsium oksalat dan untaian vaskular. Pelepah menunjukkan bundel vaskular yang mengandung silem dan floem. Hampir dikelilingi oleh serat perisklik yang mengalami lignifikasi dan selubung parenkim yang mengandung kristal prismatik kalsium oksalat. Bagian C. Kegunaan. Ekstrak daun jati Cina diketahui memiliki berbagai manfaat untuk pengobatan. Pada umumnya digunakan sebagai pencahar alami, baik dalam pengobatan modern maupun tradisional. Selain itu, daun ini juga banyak digunakan sebagai ekspektoran. Ekspektoran adalah bahan yang bisa membantu melonggarkan lendir di tenggorokan kita. Dapat juga sebagai pembalut luka, antidisentrik, atau untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh disentri, karminatif atau ramuan untuk mencegah pembentukan gas di saluran pencernaan, laksatif untuk membantu mengatasi sembelit, dan anti-obesitas. Berikut merupakan gambar mikroskopis dari daun jati Cina. 3. Ada akar manis. Nomenklaturnya atau nama latinnya adalah Glychyhiza glabra. Saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tanaman akar manis ini. Tanaman akar manis ini merupakan tanaman sejenis polong-polongan yang berasal dari Eropa Selatan dan berbagai bagian wilayah Asia. Akar manis ini merupakan tanaman tahunan berbentuk terna dan dapat tumbuh sampai 1 meter dengan daun yang tumbuh seperti sayap yang panjangnya 7-15 cm dan daunnya berjumlah 9-17 helai dalam satu cabang. Warnanya berkisaran keunguan sampai ke putih kebiru-biruan serta berukuran panjang sekitar 2-3 cm dan mengandung biji-bijian. Akarnya bercabang-cabang dengan panjang sampai 1 meter dan diameter 0,5 cm sampai 3 cm. Kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan sampai coklat dengan goresan memanjang, terdapat berkas akar kecil. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang kegunaannya. Kegunaannya yaitu berkhasiat untuk berbagai macam pengobatan, mulai dari antiinflasi, mengatasi peradangan, antitoksik, atau netralisir racun, untuk mengencarkan dahak, meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati sakit perut, dan mengurangi stres. Kemudian, mikroskopik, bagiannya melintang dari setolon sedikit lebih membulat, film fererial dilapisi dengan sel tabular, kemudian lapisan luar diisi dengan isi coklat kemerahan, bagian dalam tidak berwarna, pelogen tidak jelas, pelodrem tidak sampai 5 lapis, kolesimatois, beberapa sel mengandung kalsium oksalat, dan butiran pati menit floem, sekunder dengan banyak bundel serat floem yang bersusun secara konsentris dan dikelilingi oleh selubung parenkim yang mengandung prisma kalsium oksalat. Kemudian sinar moduler berbeda, bito multiseliate, krensimatois dalam kelanjutan dari silem. Sinar lebih sempit di silem dan lebih lebar di daerah floem. Silem terdiri dari pembuluh, serat dan parenkim kayu lignifikasi. Obat yang tidak dikupas menunjukkan adanya sel gabus polihedral
tubular kecoklatan. Dalam kasus setolon, terdapat empulur dan parenkim. Akar ditandai dengan adanya trek-xilem dan tidak adanya inti. Dan yang sebelah kiri ini ada bagian melintangnya. Kemudian yang tengah ada butiran pati dan kristal heksagonal dalam bentuk bubuk. Yang sebelah kanan ada kapal dengan penebalan retikular dalam bentuk bubuk. Yang keempat yaitu buah adas. Buah adas adalah tanaman yang berasal dari kawasan Mediterania. Nama latin tanaman adas adalah Phoeniculi vulgaris fructus. Morfologi buah adas. Buah berbentuk memanjang, ujung pipi, gundul. Bagian luar buah mempunyai 5 rusuk primer, menonjol, warna kekuningan, warna coklat kehijauan atau coklat kekuningan hingga coklat. Baunya yang khas, rasanya agak manis. Kegunaan buah adas. Buah adas memiliki kegunaan sebagai bahan antibakteri. Buah adas mengandung minyak atsiri sebesar 1-6%. Kandungan minyak atsiri tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan jahe merah yang mempunyai kandungan minyak atsiri sebesar 2,58 sampai 2,72%. Semua bagian adas yang meliputi daun, batang, tangkai, biji, dan akar memiliki manfaat masing-masing. Mikroskopis buah adas. Fragmen pengenalan adalah endokarpium dan sel-sel palisade, endokarpium, sel-sel endosperm, serabut, berkas pengangkut, dan epikarpium. Inilah gambar mikroskopis buah adas. Yang pertama ada epikarpium, yang kedua ada endokarpium dan sel-sel palisade, yang ketiga ada berkas pengangkut, yang keempat ada endokarpium, yang kelima ada sel-sel endosperm, yang keenam ada serabu. Yang terakhir, akar kelembak yang nama latinnya Rel officinalis radix. Bagian A, morfologi, berupa potongan akar, padat, keras, bentuk hampir silindris, serupa kerucut atau bentuk kubus yang melekuk, pipih atau tidak beraturan, kadang berongga, permukaan yang terkelupas agak bersudut-sudut, umumnya diliputi serbuk berwarna kuning kecoklatan terang, bagian dalam berwarna kuning putih keabuan, dengan garis-garis coklat kemerahan, baunya khas, rasa agak pahit, dan agak kelat. Bagian B, kegunaan, berkhasiat sebagai diuretik dan pencair. Bagian C, mikroskopis, fragmen pengenal adalah amilum, kristal kalsium oksalat bentuk roset, periderm, dan berkas pengangkut dengan penebalan tangga. Berikut merupakan bagian mikroskopisnya. Sekian dari penjelasan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata maupun tulisan dari kami yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.